Assalamualaikum, perkenalkan saya Lukmanul Hakim Wibawanto dengan NIM D600 2099 akan menjelaskan pengertian dari web statis. Apa itu web statis? Web statis adalah web yang konten atau isinya tidak dapat berubah-ubah. Maksudnya isi dari dokumen yang ada di web tersebut tidak dapat mudah diubah secara mudah. Dikarenakan skrip yang digunakan untuk membuat web statis tidak mendukung untuk mengubah isi dokumen. Karena skrip yang digunakan untuk membuat pengertian web statis ini seperti HTML, Kasading style sheet atau biasa disebut juga dengan CSS. Maka dari itu, untuk perubahan isi dokumen pada web statis harus mengubah isi file HTML atau CSS tersebut. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Muklis dengan NIM D600 2016. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur MVC pada Django. Yang pertama yaitu MVC. MVC adalah kepanjangan dari model, view, dan controller. Apa itu MVC? MVC adalah sebuah metode dalam membuat aplikasi dengan memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun sebuah aplikasi seperti manipulasi data, user interface, dan bagian yang menjadi kontrol utama di dalam suatu aplikasi. Pada Django itu ada sedikit perbedaan tentang MVC-nya. Kalau di Django itu namanya bukan MVC, tapi namanya MVT, yaitu model, view, dan template. Tetapi dalam perbedaan tersebut tetap mengadopsi konsep-konsep dasar dari sebuah MVC. Jadi malah hampir sama, cuma beda nama aja. Terus pengertian dari model, view, dan template itu yang pertama adalah model. Model adalah file yang berhubungan langsung dengan database. Jadi di Django itu untuk membuat suatu database kita bisa menggunakan model. Lalu si model itulah yang akan membuat tabel dan query ke database. Kemudian view. View itu file yang menghubungkan antar template. Nah, di sini juga ada perbedaan antara Django dengan framework lain. Kalau framework lain itu view digunakan sebagai HTML, tapi berbeda dengan Django. Pada Django view digunakan sebagai penghubung. Kemudian ada template. Template itu berisi file HTML yang akan dilihat di sisi browser atau di sisi klien. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur dari MVT Django. Yang pertama itu kan user akan melakukan request ke server. Kemudian user akan mengakses file URL-SPY di dalam Django, yang kemudian URL SPY akan mengarahkan pattern sesuai yang di request oleh si user ke dalam view. Kemudian si view akan memproses pattern yang di request membutuhkan database atau tidak. Jika membutuhkan database, dia akan memproses ke model terlebih dahulu baru ke template. Nah, sedangkan apabila tidak membutuhkan database, maka akan langsung pergi ke akses ke template gitu. Lebihnya jadi seperti itu skemanya. Saya akan menjelaskan tentang halaman utama yang telah saya buat pada modul 3. Di halaman utama sendiri terdapat header yang di atasnya terdapat button
home, about, contact us. Di about sendiri terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu daftar produk dan daftar harga. Di halaman tengah terdapat tulisan "Selamat datang di toko Gudang Jaya Elektronik", dan di bawahnya tulisan terdapat button Explore Us. Di bagian footer terdapat alamat toko Gudang Jaya Elektronik beserta gambar toko tersebut. Di bawahnya lagi terdapat copyright dengan tulisan nomor kelompok dan NIM masing-masing anggota kelompok. Sedangkan di bagian halaman Explore Us, kita mencantumkan beberapa informasi mengenai toko tersebut. Di bagian tengah terdapat informasi toko yang berupa deskripsi toko tersebut, melayani berbagai macam pelayanan dengan pelayanan terbaik, sedangkan di left bar terdapat informasi toko yang merupakan keberadaan toko tersebut di wilayah Kecamatan Tambun Selatan, Desa Sumberjaya, dan terdapat informasi menjual berbagai macam barang elektronik. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian about yang berisi terhadap produk dan daftar harga, kemudian kontak us. Langsung saja. Yang pertama yaitu daftar produk. Pada halaman daftar produk, di sini tertera berbagai macam nama-nama produk beserta mereknya. Kemudian di sini juga ada gambar-gambar produk yang dijual di toko Gudang Jaya Elektronik. Ini ada 10 macam. Kemudian di sini juga ada alamat toko dan nomor telepon dari toko tersebut. Kemudian halaman selanjutnya yaitu halaman daftar harga. Pada halaman ini kami menjelaskan tentang nama-nama barang beserta harganya per unit. Juga di sini juga ada merek dasarnya, yaitu misal gaming speaker SP, yaitu mereknya JBL. Di sini merek harganya itu harga per unit ya. Kemudian di sini juga ada nama alamat toko. Selanjutnya yaitu halaman kontak us. Pada halaman ini berisi kolom kritik dan saran, ditujukan kepada para pelanggan jika ingin memberikan kritik atau saran kepada pihak toko tentang pelayanan atau kualitas barang yang diberikan. Di sini ada nama, yaitu memasukkan nama pelanggan. Kemudian ada nomor telepon, ini nomor telepon dari pelanggan juga, dan ini email. Kemudian di kotak ini pelanggan juga bisa memasukkan teks kritik dan saran. Kemudian setelah sudah mengetik, sini ada tombol kirim. Tombol kirim ini akan langsung mengirim hasil isian di sini langsung ke email toko Gudang Jaya Elektronik. Kemudian jika ada salah subjek atau salah memasukkan data, ini ada tombol hapus yang otomatis akan menghapus semuanya. Contoh, ini memasukkan sebuah data, kemudian dia salah nulis, dihapus di sini, maka semuanya akan hilang. Itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 69, tentang web statis untuk toko Gudang Jaya Elektronik. Mohon maaf apabila ada tutur data yang kurang berkenan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.